TBC itu adalah penyakit yang menular melalui udara. Tapi gejala yang paling sering pokoknya batuknya nggak berhenti. Itu dulu aja, terlepas dari dia darah apa enggak gitu. Biasanya kalau TBC itu paling sering ya, patognomonis artinya paling sering itu dia di apex, di puncak paru. Halo sahabat Bella, kembali lagi di PDKT, Podcast Dokter Kesehatan Terpercaya. Dan hari ini topik kita adalah penyakit yang udah nggak awam lagi ya, itu adalah TBC. Nah hopefully podcast ini bisa membantu para pasien yang lagi sedang mengalami TBC ya. Karena kita akan langsung ditemani oleh dokter spesialis paru dengan Dr. Nina Aspasia Harley. Halo dokter, sehat ya dokter ya? Sehat. Oke dokter, nah kita langsung aja nih kita mulai. Pembahasan kita hari ini tentang TBC. Nah dokter, sebenarnya TBC itu penyakit apa sih? Jadi TBC itu adalah TB paru ya. TB paru itu adalah infeksi pada paru atau pada jaringan paru yang diakibatkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kenapa orang tuh bisa kena TBC gitu dok? Jadi TBC itu bisa mengenai seseorang apabila dia tertular, ya tertular dari kuman TBC. Karena kita ketahui bahwa TBC itu adalah penyakit yang menular melalui udara. Ya, jadi jika udara yang kita hirup misalnya mengandung kuman TB, yang tentunya bersumber dari pasien yang terkena TB, itu bisa menyebabkan kita terkena TBC. I see. Ya. Nah, kalau untuk TBC sendiri itu ada levelnya nggak? Dia level 1, level 2, level 3 ini lebih parah atau ada TBC yang masih awal atau kalau udah TBC gitu? TBC itu dulu pernah dibagi menjadi lesi ringan dan lesi berat ya. Kalau dulu lesi, tapi sudah jarang dipakai ya. Kalau dulu lesi ringan itu misalnya kalau flek atau bercaknya itu di atas IGA 2. Ya setelah IGA 2 ke atas itu kita bilang ringan. I see. Kalau lebih dari setelah IGA 2 itu kita bilang berat, tapi ternyata memang tidak tidak serta-merta gitu. Ketika dia lesinya kecil, efek atau keparahannya jadi kecil. Jadi memang tidak dibilang lesi luas dan lesi berat seperti itu. Dia kapan sih kita bisa tahu gitu loh gejalanya bahwa ini tuh TBC gitu loh dok? Jadi TBC itu ada dua gejala ya, gejala respirologi dan gejala sistemik. Nah, jadi kalau gejala respirologi tentu yang berhubungan dengan respirasi ya, misalnya pasien batuk-batuk. Ya, biasanya batuknya itu harus kita curigai TBC itu kalau lebih dari 2 minggu. Ya, kemudian batuknya boleh ada dahaknya, boleh tanpa dahak. Bisa berdarah, juga bisa tidak berdarah, seperti itu. Ya, itu untuk gejala respirasinya. Dan sesak, bisa juga sesak pasiennya ya. Nah, gejala sistemik misalnya pasiennya meriang-meriang, ya, kemudian lemes, malaise, tidak nafsu makan, ya, berat badan turun, terus keringat malam seperti itu. Nah itu kita ada rentan waktunya nggak? Maksudnya kan orang kadang kalau batuk sama dia meriang kan dia pikir penyakit biasa gitu loh. Oh tiba-tiba TB gitu. Maksudnya kalau udah lebih dari sebulan atau berapa gitu? Dia. Jadi kita harus curiga itu TBC kalau batuk itu lebih dari 2 minggu. 2 minggu aja udah curiga tuh ya? Ya. Tapi ada nggak dok kasus yang dia TBC tapi batuknya nggak keluar darah? Banyak. Oh? Banyak. Oh gitu? Bahkan nggak asimptomatis. Bahkan pasien saya nggak ada ngerasa apapun dok. Gitu. Kenapa kok saya didiagnosis TB ada? Bisa jadi memang. Oh bisa gitu ya? So kalau di film-film kan orang batuk baru ini TBC nih. Oh itu berarti agak ini juga ya? Itu yang membuat kadang-kadang kita menjadi lengah ya. Lengah dan paling masuk angin doang. Atau paling batuk alergi gitu ya. Paling karena kehujanan jadinya seperti itu. Jadi waduh, tapi datang telat seperti itu. I see. Tapi gejala yang paling sering pokoknya batuknya nggak berhenti. Itu dulu aja, terlepas dari dia darah apa enggak gitu. Batuk, segala jenis batuk. Segala jenis batuk ya, oke. Nah ini buat sahabat Bella buat jadi perhatian juga ya. Jadi kalau memang udah batuk lebih dari 2 minggu, walaupun nggak ada darah, bolehlah iseng cek ya dok ya. Sebenarnya kalau proses pengecekannya tuh gimana sih dok? Kayak supaya dokter bisa tahu, oh ini TBC nih, diapain sih itu dok pasiennya? Batuk yang pertama tentu anamnesis ya. Kita tanya dulu ya pasien ada keluhan yang tadi saya jelasin ya. Ada keluhan sistemiknya kah atau keluhan respiratoriknya ada tidak gitu kan. Yang kedua pemeriksaan fisik. Oke. Ya jadi kita dengar
oh ada bunyi bunyi sesuatu misalnya rongki atau bunyi wheezing seperti itu, ada bunyi nafasnya. Oh, yang kena TBC nafasnya beda tuh bunyinya? Bisa. Oh, I see. Ya. Kemudian yang ketiga pemeriksaan. Oh. Ya, pemeriksaan meliputi pemeriksaan dahak ya dan pemeriksaan ronsen, fototoraks seperti itu. Oke. Dia kalau misalkan orang TBC tuh gimana dok hasil ronsennya tuh? Ada putih-putih itu atau ya, kita bilangnya flek ya. Sering flek, orang flek itu artinya sesuatu atau bercak atau gambaran berawan ya di paru, di paru-paru seperti itu. Karena kan ronsen itu gambarnya hitam ya. Karena dia berisi udara, tentu hitam. Nah, yang putih-putih itu tulang. Nah, ketika ada gambaran putih tapi itu bukan tulang, kita harus curiga oh itu apa? Apakah itu flek atau bukan seperti itu. Nah, itu sorry dok, ini pertanyaan random aja ya. Itu ada perbedaannya cara membeda itu TBC sama cancer gimana tuh dok? Ada metodenya nggak? Dari apa? Soalnya kan sama-sama bercak putih kan. Biasanya kalau TBC itu paling sering ya, patognomonis artinya paling sering itu dia di apex, di puncak paru. Oh, dari posisinya ketahuan ya, di puncak paru di atas seperti itu. Nah kalau cancer dia tinggal pilih bisa di mana saja dan biasanya memang lesi atau dindingnya lebih tegas seperti itu. I see. Ya, tentu untuk mengetahui hal ini ya sahabat Bella harus cek ke dokter spesialis paru ya. Tapi kan kalau misalnya untuk ronsen paru nggak terlalu mahal lah ya dok ya. Jadi mungkin ajakan juga nih buat sahabat Bella kalau udah mulai batuk-batuk lebih dari 2 minggu, apalagi tadi nggak nafsu makan, turun berat badan dan lemas, bolehlah iseng-iseng coba di ronsen untuk parunya gitu ya dok ya. Nah kalau tadi dari bahasanya dokter, kenapa orang bisa kena TBC kan paling tinggi karena droplets itu ya dari penyebaran. Nah itu proses menular TBC seperti apa dok? Jadi mungkin ini bisa jadi catatan buat sahabat Bella juga untuk lebih waspada juga gitu ya. Kayak misalnya contoh makan dari sendok yang sama atau gimana gitu dok? Itu bisa kena apa gimana? Ya, jadi seperti jelasin tadi bahwa memang dia menular melalui droplets ya. Droplets atau muncrat atau percikan ya. Percikan itu masuk ke badan si pasien seperti itu. Nah, dia hanya menular melalui itu. Apakah menular melalui sentuhan? Tidak. Ya, apakah misalnya yang paling sering hubungan seksual ya, paling sering ditanya dok, boleh hubungan seksual enggak? Ya tidak, seperti itu. Oh, nggak nular ya. Yang penting droplets. Dropletsnya itu. Nah, kadarnya tuh separah apa dok? Misalnya contoh kita boleh nggak ngobrol hadap-hadapan sama orang TBC? Apa itu lebih baik justru jangan? Dia tuh ada basil, ada jumlah kumannya ya. Jadi kalau pasien batuk itu berapa jumlah basil yang dikeluarkan, pasien bersin berapa, pasien yang hanya tertawa terbahak-bahak ya berapa, dan jarak. Tentu kan dia karena dia muncrat, tentu dia kan ada lompatannya seperti itu ya. Kalau kita berada jauh dan ventilasi baik, tentu ya kita nggak akan kena. Tapi kalau kondisi misalnya ventilasinya jelek, ya pasien batuk ya, dan kita berada di situ bisa aja proses airborne ya. Jadi dia bergerak gitu, jadi ya bisa tertular seperti itu. I see. Pertanyaan dok, kalau misalnya si pasien itu pakai masker cukup nggak untuk menutupi penularan itu? Sangat cukup. Oke, jadi dari sini kita belajar ya sahabat Bella ya. Jadi penting sekali untuk menjaga jarak kalau udah pasien kena TBC dan sangat dianjurkan untuk pasien yang kena TBC juga menggunakan masker ya dokter ya, supaya bisa mencegah untuk penyebarannya. Karena ya jadi kalau sentuhan fisik enggak ya dok ya? Enggak. Oke, sepenting itu ya teman-teman ya. Nah, dokter, pertanyaannya sekarang kita move ke pasiennya nih. Orang yang terkena TBC itu sebenarnya bisa sembuh nggak? Bisa. Sembuh total? Total. Oh, oke. Menyenangkan ya. Jadi nggak seperti cancer ya? Iya. Oh, kenapa bisa sembuh gitu? Maksudnya bakterinya mati gitu? Atau? Jadi itu biasanya sembuh itu kalau kita lihat secara klinis baik. Jadi pasiennya sesaknya berkurang, yang awalnya batuk darah tidak batuk darah lagi. Ya, keluhan secara membaik. Kemudian dikonfirmasi dengan ronsen. Oke. Ya, ronsennya yang awalnya ada bercak misalnya, kita evaluasi 6 bulan bercaknya bersih seperti itu. Dan dahak. I see. Kalau awalnya dahaknya positif terus jadi negatif, ya udah bersih. Nah, itu menarik banget dok. Proses pengobatannya seperti apa dok? Pengobatan itu dibagi 2, ada intensif dan lanjutan. Jadi intensif itu artinya saat kita memberikan pengobatan optimal gitu ya, seluruhnya kita berikan, otomatis obatnya banyak. Ya, obatnya banyak. Minum? Diminum. Oke. Diminum ya. Jadi
Kalau dari program pemerintah itu ada skala berdasarkan berat badan ya. Paling maksimal 5 tablet. Pasien minum 5 tablet sehari sebelum makan setiap hari selama 2 bulan. Wow. Ya, terus nanti dievaluasi setelah 2 bulan. Kalau dari ronsennya baik, dahaknya baik, artinya sudah konversi, pasien bisa dilanjutkan dengan pengobatan lanjutan. I see. Itu pengobatan lanjutan tuh seperti apa, Dok? Minum obat lagi? Iya, minum obat lagi, tapi obatnya komponennya berkurang. Artinya tidak seoptimal, tidak seintensif yang awal, tapi dia berkurang. Tapi memang ada kuman TB, tetap ada obat TBC-nya di situ. Nah, boleh tahu nggak, Dok? Proses pengobatan biasa berapa lama pasien TBC itu bisa sembuh? Minimal 6 bulan. Kalau saya selalu bilang minimal karena memang kita evaluasi. Karena patient to patient beda. Ya, ada yang pasien 6 bulan saja udah oke, semuanya negatif, ronsennya bersih. Ada pasien yang harus tetap ditambah pengobatan seperti itu. Sorry, itu dia proses pengobatannya sakit nggak, Dok? Enggak ya? Enggak. Jadi literally cuma minum obat aja ya? Oke. Nah, ini menyenangkan sih. Nah, di saat lagi dia masa pengobatan ada yang dia harus jaga nggak? Dia dilarang untuk apa gitu buat pasien TB? Ya ini mungkin bad newsnya ya. Bad newsnya adalah obat TBC itu kan ada 4 antibiotik yang dijadiin 1 ya. Oke. Ya tentu minum 1 antibiotik aja kita sudah mual ya. Nah jadi kalau 4, nah itu paling efek sampingnya itu yang buat pasien sering putus di tengah jalan. Lost to follow up. Efeknya lumayan berat ya. Jadi pasien mual muntah berat, kadang nyeri sendi, gatal-gatal ya berat. Terus ya itulah. Jadi itu efek samping itu ya. Nah, ketika efek samping itu ringan ya dan bahkan ada pasien yang tidak merasakan itu biasanya lancar. Oh, ada ya. Jadi masing-masing respon tubuh orang beda-beda. Ada, iya. Oh, I see. Karena pasiennya nggak ada apa-apa, bahkan dia minum 5 tablet dia aman-aman aja, ada. Dan biasanya itu lebih gampang ya selesainya dibandingkan pasien-pasien yang efek samping, mual, gatal. Itu penyebabnya apa, Dok? Hormon, gen atau apa yang bisa ada yang bisa efek sampingnya berat atau enggak gitu? Iya, gen tubuh lah ada ya. Gen tubuh ya. Respon tubuh orang masing-masing berbeda. I see. Dan metabolisme ya. tubuh. Tapi ya buat boleh nggak saya ngomong ya buat teman-teman di sana yang lagi sedang berjuang lagi lawan TBC dan mungkin saja ada efek samping, bertahanlah gitu loh ya, karena itu sebabnya kenapa pasien TBC itu harus kontrol. Nggak langsung kan obatnya 6 bulan tuh langsung dikasih ke pasien 6 bulan ya. Pasien kontrol fungsinya untuk memberitahu progres, artinya kebaikan dan efek. Artinya efek samping. Jadi ketika ada efek samping, kan obat tidak boleh stop ya. Apa yang harus kita kerjakan untuk obat itu tetap bisa masuk seperti itu. Oke. Ya buat sahabat Bella yang sedang berjuang untuk melawan TBC, ya berjuang ya dokter ya. Jangan berhenti di tengah jalan gitu ya. Apapun yang terjadi, datang konsul ke dokter. Karena kalau saja dilewati pasti bisa sembuh gitu ya, Dok ya. Bisa sembuh, pasti bisa sembuh. Thank you dokter. Ya. Saya harap ini podcast ini bisa menguatkan teman-teman nih yang terkena TBC karena pasti mengganggu kehidupan sehari-hari ya. Nah terakhir deh Dok, buat penutupnya, bagaimana ada tips nggak supaya orang tuh jauh dari TBC gitu loh? Ya, jauh dari TBC pertama adalah dari faktor kita sendiri adalah imunitas tubuh pasti ya. Oke. Menjaga imunitas tubuh, makan bergizi, kemudian kalau misalnya ada yang batuk, ya tentu kalau ada yang batuk kita pakai masker, itu aja. Kemudian menghindari ruangan-ruangan yang ventilasi tidak baik seperti itu, ya itu ya kondisi-kondisi seperti itu. Ya seperti itu. Oke, ya saya rasa saya bisa ngerti sih. Karena ini balik lagi ya teman-teman sahabat Bella, ini penyebarannya lewat droplets dan somehow kita suka nggak tahu ya. Kita pikir nih orang sebelah batuk biasa aja nih. Dan Indonesia nomor 2. Jadi nomor 2 di dunia. Oh my god. Jadi makanya kok saya bisa dok? Ya mungkin ibu ada karaoke nggak? Baru karaokean nggak? Atau baru dari ke playground atau gimana? Ke tempat-tempat keramaian nggak? Wah itu. Karena memang kita nomor 2 di dunia, jadi memang kasusnya sangat tinggi seperti itu. Oke, jadi harus banget waspada nih kalau ada orang-orang yang batuk ya demi kebijaksanaan juga ya. Nah itu menular, dijaga-jaga ya dok ya. Dan ya penting tadi seperti yang dokter sebut adalah tentang imunitas tubuh ya. Jadi makan makanan yang bergizi dan jangan lupa untuk berolahraga pastinya dok ya.
Oke, saya rasa udah dapat cukup banyak perangkum dan hopefully ini bisa menguatkan teman-teman yang sedang TBC dan juga mengingatkan juga nih buat saudara-saudara yang punya relasi yang terkena TBC untuk coba jaga kesehatannya. Oke dokter, mungkin untuk saat ini podcastnya itu dulu. Nanti kita akan ada satu boleh. stigma ya. Stigma gimana Ya, dok? karena kan memang TBC ini stigma ya. Banyak Oke. pasien yang down dan Iya, gimana tuh, Dok? Depres, kemudian sampai cerai gitu ya, hanya Iya karena lagi. karena si pasangannya terdiagnosis TB atau keluarganya atau relatifnya terkena TBC. Jadi itu adalah paling yang perlu ditekankan adalah TBC ini pasti bisa sembuh. Pasti sembuh, ya benar. Ini menyenangkan. ada sembuh dan ada obatnya, bahkan gratis lagi ya kalau memang dia di rumah sakit pemerintah ya. Jadi jangan khawatir, ini bukan penyakit kutukan, kamu bukan penyakit aib, tapi ini adalah memang ya kamu tertular saja seperti itu. Itu aja dan pasti bisa sembuh, itu aja. Wah, thank you banget dokter, ini sangat menguatkan. Oke, kalau gitu nanti sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya ya. Terima kasih banyak dokter. Bye bye sahabat Bella.